Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that your lips move. Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali bermain eFootball PES 2021 season update bersama Barcelona. Jadi ini adalah Master League eksperimen aja dan di sini kita bakal datangin Pjanic dari Juventus biar sama aja kayak di real life ya. Jadi kita bakal coba datangin Pjanic dan juga Koulibaly mungkin ya. Kita bakal coba datangin Koulibaly. Jadi bentar, kita negosiasi dulu. Di sini bentar, ini Pjanic lagi dalam proses ya. Kemudian Koulibaly. Koulibaly di ini ya kalau nggak salah. Bentar-bentar kita cari namanya aja tuh. Nah, ini dia lebih simple. Waduh, sorry salah pak. Ini dia. Nah, Koulibaly. Oke, jadi pemain Napoli saat ini dia berusia 29 tahun dan playing style-nya ini The Destroyer. Jadi ya cukup bagus juga karena kita memang butuh pengganti. Ini butuh backupan kayak Umtiti ataupun Pique ya. Jadi Lenglet gitu kayak kita butuh banget. Dan kita lihat dulu untuk harganya. Bentar, atributnya dulu kita lihat nih. Atribut yang cukup penting menurut saya untuk center back tentunya dari segi heading juga, kemudian physical contact, jumpnya ini lumayan bagus semua. Defensive awareness ya 88, ball winning 91, aggression oke. Jadi ini center back yang tentunya bagus banget. Jadi dia bisa right back juga nih kalau kita lihat dari ini ya posisinya ini. Dia bisa center back dan juga right back, good. Dan harganya, bentar kita cek dulu harganya. Ini market value 56 juta dan di sini release fee 87. Kemudian untuk gajinya sendiri 179.000 euro. Oke. Dan kita langsung aja start transfer negotiation. Nah, jadi saya mungkin bayar aja langsung ya release clause. Ya, kita bayar aja langsung release clause-nya 87 juta dan untuk gajinya ini kasih sama aja kayak gini 198. Kita kontrak dia bisa sampai 5 tahun nih. Oh, dia ini kalau kita lihat dari sport direction comment yang sebelah kanan ini ya. The player has a good impression of our club. Jadi dia memang sebenarnya tertarik dengan Barcelona. Dia memang sebenarnya ada keinginan untuk bergabung dengan Barcelona. Jadi, mantap banget. Dan di sini, bentar, ini gajinya segini aja. Kemudian kita kasih bonus aja biar tambah meyakinkan. Oke, jadi, ya ini agak sulit sih kalau kita nggak bayar release clause-nya. Ya udah kita bayar aja release clause-nya. Karena ini juga hanya sekedar Master League eksperimen aja, jadi nggak perlu mikirin masalah duit. Makanya kita kasih uang yang banyak gitu. Oke, next. Nah, kita bakal lihat juga untuk Pjanic ini apakah diterima, apakah berhasil. Nah, ini ada lagi di tanggal 19. Manager Office Pjanic. Oke. Ter Stegen juga ada laporan ini dan ini top La Liga transfer ya. Kita lihat ada Karsdorp bergabung bersama Real Betis dari Roma sebesar berapa tuh? 2 juta. Kemudian kita bakal cek dulu negotiation dan ini dia untuk Pjanic sendiri. Ya dia setuju aja nih
Tapi ada tambahan gaji sebesar 6.300, nggak apa-apa. Kita accept aja. Oke. Dan itu dia, Pianik. Ini Kolibali juga. Oke, belum ada laporan sih. Jadi kita next aja dulu. Oke, udah ada ini. Harusnya udah ada perkenalan si Pianik masuk ke Barcelona. Nah, ini dia. Pianik udah berseragam Barcelona. Ya saya sih kayaknya ini ya belum ada tawaran sih dari. Nah, ini ada belum untuk Arnold. Arnold lagi Arthur. Wah, ini ada tawaran dari Atletico nih. Kita lihat ya, usianya saat ini 29 tahun. Jadi saya bakal lepas aja kali ya. Kita nggak terlalu. Kita mesti cari striker nanti untuk gantiin dia. Striker baru. 6 juta, market value 9 juta. Atletico pelit banget lah. Kita kasih naik aja nih. Juta boleh. Apakah ada lagi? Nah, Pianik ya, nggak ada cutscene loh. Bentar. Oke, kita coba satu kali lagi next ya. Apakah ada nih cutscene-nya? Nggak ada, bro. Nggak ada ya, nggak ada cutscene untuk Pianik. Dan oke, kalau gitu kita langsung aja accept juga Kolibali. Full transfer, oke aman, kita accept aja, yes. Ini rumor soal apa nih? Luis Suarez. Ya saya nggak bakal, saya untuk saat ini belum jual. Memang saya rencananya udah mau pengen ganti Suarez juga, tapi untuk saat ini belum. Kita lihat karena Rio MSN baru aja kembali, masa iya kayak di real life kan, yang ya Suarez sudah mau hengkang dan tinggal Messi doang nantinya. Nah ini dia, Kolibali udah merapat di perkenalan dulu kepada pelatih Barcelona si Pep. Jadi ini adalah center back yang pas banget menurut saya untuk mengisi lini belakang Barcelona, yang mana udah ada Gerard Pique yang memang udah butuh apa ya, pemain yang bisa menggantikan dia juga. Jadi ini bisa cocok banget lah kayaknya ya untuk dipasangkan dengan Pique ataupun Lenglet. Atau bisa juga Titi sih. Dan ini dia. Cutscene lagi ada ya karena kita udah mau memulai La Liga nih, dimana untuk first years kita sebagai tahun pertama kita sebagai manajer Barcelona, Pep ini langsung berencana akan memenangkan La Liga. Will you be using Neymar in the opening match? Saya jawabin aja ya. Karena kemungkinan trio MSN bakal turun di pertandingan perdana La Liga. Oke, jadi udah tuh tadi. Kemudian untuk Pianik sendiri, ini kita kasih nomor punggung 8 sesuai dengan di relief. Di relief kalau nggak salah dia langsung pakai nomor punggungnya ini ya. Nomor punggungnya Arthur, dan Arthur biarin aja di nomor 6 dulu karena kita bakal lepas dia dulu. Kita bakal jual ya, kita bakal sesuaiin aja dengan di relief dulu untuk transfer yang terbaru ini.
Kemudian untuk Koulibaly nomor punggung 7. Enggak, ini di sini Griezmann nomor punggung 7. Di relief juga seperti itu. Kemudian untuk Koulibaly nomor berapa nih bagusnya? Pique, Nelson Semedo, Busquets, Ivan Rakitic. Kayaknya Ivan Rakitic aja. Ini Koulibaly nomor punggung 4 aja kali. Karena Rakitic juga harusnya udah pindah nih. Itu juga kita bakal masukin ke transfer. Daftar pemain yang bakal kita jual. Ini juga ya rumornya Vidal bakal hengkang ke ini ke kalau nggak salah status pinjaman ya ke Inter. Bentar, mana nih? Ivan Rakitic. Nah itu dia. Oke. Jadi kita langsung kasih debut aja kali untuk Koulibaly-nya. Nah ini dia. Koulibaly udah resmi bergabung bersama Barcelona. Mantap. Dan langsung big match nih. Gila lawan Atletico. Oke. Dan kita lihat Pep ini scene-nya sama aja, cutscene-nya lagi, dimana di awal liga itu terlihat seorang manajer sedang memberi arahan kepada anak asuhnya untuk pertandingan pertama, tapi lagi-lagi masih tanpa suara, jadi nggak ada perubahan sih dari segi scene di PES 2021 dengan PES 2020. Jadi sama aja, kata-katanya pun sama. Dan ini dia untuk di awal kita main tentunya di Camp Nou ya. Jadi di sini Atletico main home dan kita bakal lihat dulu untuk baju away-nya. Ini dia warna kayak gini ya. Itu baju lapis ketiga. Kita kasih baju lapis kedua. Aduh, kayaknya nggak deh, sama-sama warna gelap. Soalnya. Ya udah, ini kayak gini aja baju lapis ketiganya Atletico, kita baju home ya. Oke, dan ini dia. Waduh, Griezmann lagi kurang fit, tapi tenang aja, ada Ousmane Dembele dong di kiri, kemudian Messi, Luis Suarez, dan bentar, Neymar apakah fit? Enggak boy. Jadi kita masukin ini aja Dembele. Oke. Bentar, untuk Alba ini nggak kita mainkan dulu karena lagi kurang fit. Waduh, ini banyak banget yang merah nih. George kita naikin. Kemudian ini boleh nanti kita coba ya si De La Fuente. Oke, Frankie De Jong lagi on fire. Titi juga sama. Saya bakal coba duetin Titi dengan Koulibaly. Nah, Pique out dulu. Gantiin aja Neto. George Wences sebenarnya, aduh, saya mau masukin juga, tapi nanti aja. Karena ini kasih debut untuk Koulibaly. De Jong, kita masukin aja dulu. Karena lagi on fire. Pjanic juga nggak bisa debut dong, astaga. Oke, De Jong masuk dulu ya. Griezmann juga sama. Ini boleh kita naikin, ganti mungkin ini aja. Griezmann nggak bisa nih. Oke, jadi itu dia aja untuk line up-nya, dan kita langsung gas aja ke pertandingan. Let's go. Aduh, padahal saya pengennya ini ya, kalau enggak trio MSN yang turun di laga pertama ini, ya paling nggak ada Griezmann di situ yang bakal bertemu dengan mantan timnya. Tapi sayang sekali malah nggak bisa main. Griezmann sama Neymar lagi nggak fit banget. Dan ini dia Camp Nou. Waduh, nampak merah.
Ya, jadi itu dia tadi anthem dari Barcelona. Kita lihat di lini depan kita ada Ousmane Dembele dan Luis Suarez, kemudian Lionel Messi. Di tengah ada Vidal, De Jong. DMF kita ada Sergio Busquets. Dan Umtiti juga Koulibaly sebagai center back, dan Diego Costa dan Alvaro Morata. Jadi untuk Morata sendiri ini udah bakal resmi dipinjamin ke Juventus, jadi balik lagi ke klub lamanya. Jadi ada reuni nih antara Morata dengan Juventus. Banyak banget ya transfer-transfer yang tidak terduga terjadi di musim ini. Dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Barcelona versus Atletico de Madrid, La Liga. Kita mulai. Jadi pertandingan pertama La Liga langsung dimulai hari ini. Kemarin Barcelona baru aja memenangkan Piala Supercopa setelah membantai Valencia. Dan semoga kali ini di pertandingan pertama kita langsung mengalahkan salah satu tim yang kuat di La Liga, yaitu Atletico. Pirlo, crossing, Luis Suarez, dan waduh, hampir aja gol bunuh diri. Koulibaly bagus banget menang duel udara tentunya dia. Nelson Semedo tadi kurang bagus dalam ngasih umpan. Gimenez, Frank de Jong, Busquets, Lionel Messi, Sergio Busquets, Junior Firpo. Waduh, De Jong, Nelson Semedo kasih ke Lionel Messi. Messi, astaga. Ayo dong, dapat lagi. Crossing, corner kick. Lionel Messi, di sana ada Luis Suarez. Kita coba sundul dan Luis Suarez. Jadi di real life ini kembalinya trio MSN sepertinya udah nggak mungkin ya, karena memang tinggal Messi doang nih di Barcelona, dan ya Luis Suarez juga bakal hengkang. Jadi benar-benar udah nggak ada harapan lah untuk kembalinya trio MSN. Nelson Semedo, oke, Lionel Messi, crossing, Luis Suarez. Aduh, sekali lagi kita kasih crossing lagi. Alah, Morata, ada Koulibaly, Carrasco, balik ke Renan Lodi, Carrasco, wah. Ada Messi melakukan pelanggaran. Koulibaly, Morata dijaga ketat tuh. Umtiti, ke Luis Suarez, ke Vidal, ke Luis Suarez tuh. Llorente, Nelson Semedo, good. Masih didapatkan oleh Carrasco. Junior Firpo bagus banget. Bahaya itu kalau dilepas Diego Costa, itu bahaya sekali. Dembele, Luis Suarez, Firpo, Dembele, Vidal, Frank de Jong, Lionel Messi, coba syuting Messi. Terlalu jauh.
Vitolo. Filipe. Renan Lodi. Carrasco. Renan Jimenez. Llorente. Renan lagi-lagi. Jimenez. Ada Vidal. Nah, Ousmane Dembele. Dembele. Waduh. Lah, ini siapa yang ngelanggar nih? Oh, Saul ya. Sama soalnya benturannya tuh. Bentar, Busquets 89 juga dong. Wah. Tapi ini saya coba kaki kanan ya, jadi De Jong aja. De Jong aja kita bakal coba untuk tendangan jarak jauhnya. Frenkie De Jong dan terlalu tinggi. Tinggi banget. Umtiti. Frenkie De Jong. Oke, Lionel Messi. Messi masih lolos Messi tuh. Nelson Semedo. Wah, Carrasco gila tackle-nya. Renan Lodi. Umtiti. Waduh, Alvaro Morata. Ada Koulibaly. Vitolo. Koulibaly. Ah, 3 pemain itu. Diego Costa. Untung aja Ter Stegen. Nelson Semedo. Langsung kasih ke Lionel Messi tuh. Messi. Aduh. Jimenez. Felipe. Dan itu dia halftime whistle. Untuk sementara skor masih imbang 0-0. Tapi dari segi position kita lebih unggul ya. 59%. Felipe. Nah, Frenkie De Jong. Suarez kasih ke Lionel Messi sisi kanan maksudnya. Lionel Messi. Messi coba syuting. Lionel Messi dan wah. Belum terjadi gol. Renan Lodi. Nelson Semedo, aduh. Nah, Koulibaly bagus sekali, Bung. Balik ke tengah dulu, ada Sergio Busquets, kasih ke Arturo Vidal. Ousmane Dembele sekarang, Dembele. Masih Dembele. Itu astaga, Saul. Renan. No. Luis Suarez. Carrasco. Nelson Semedo. Good. Pelanggaran, aduh. Jimenez. Oke, ada Vidal di sana. Aduh, Vitolo, kawan Umtiti, jangan dibiarin itu. Morata, no! Untung aja Ter Stegen, berbahaya sekali. Penyelamatan yang krusial dari Marc-Andre Ter Stegen. Itu Morata bebas banget untuk menyundul bola tadi. Untung aja masih bisa di save. Corner kick. Renan Lodi.
Aduh, Luis Suarez. Come on. Luis Suarez masih cukup cepat dia di sini. Frankie De Jong, waduh banyak banget pemain Atletico di belakang. Saul. Ayo, ayo. Busquets, astaga. Jimenez. Renan Lodi. Oke, Koulibaly. Astaga. Wah, pelanggaran ya. Vidal. Luis Suarez kasih ke Ousmane Dembele. Ayo dong Dembele. Harusnya bisa nih. Ousmane Dembele. Ousmane Dembele. Dembele. No. Aduh ditarik-tarik boy. Gila. Astaga. Why? No. Go to Koulibaly. Dembele, come on. Ayo lari. Sekali Suarez. Suarez. Wasit. Wasit. Waduh. Terjatuh dia. Di tackle. Tapi kata wasit itu, waduh. Walah, kenapa ada kayak gitu. Nah, Koulibaly bagus banget. Oke, Dembele. Udah menit ke-70 guys, belum ada gol. Crossing. Astaga. Susah banget ditembus Atletico Madrid. Felipe. Saul. Diego Costa, Vitolo. Costa dikepung langsung sama Vidal dan Busquets. Pelanggaran. Oh my god. Lah. Bukan sih itu. Bukan pelanggaran. Bentar. Messi udah kehabisan stamina, Dembele juga sama. Vidal saya ganti dengan Rakitic dan Nelson Semedo kita ganti dengan Sergio Roberto. Kemudian saya coba ditengahin lagi Rakitic dan masukin Arthur. Oke, jadi lini tengah aja kita perbaharui semua. Dan satu right back. Saul. Llorente. Arthur maksudnya. Lionel Messi. Aduh, Renan Lodi udah nggak kuat Messi. Habis dong merah. Krisis dia, kritis stamina. Alvaro Morata. Oh, berbahaya. Hampir aja. Apakah hasilnya bakal imbang nih? Jangan dong. Llorente. Ivan Rakitic. Nah, Arthur. Ya elah, pelanggaran lagi. Aduh. Saul. De Jong. Korea.
Morata, no. Alvaro Morata dan di save lagi oleh Ter Stegen. Lagi-lagi serangan Morata digagalkan ya oleh Ter Stegen, untung aja. Good save. De Jong. Dua dong Messi, jangan malas lari Messi. Aduh, wasit tolong, ini wasitnya. Apaan coba itu? Ya iyalah. Udah menit 88. Archer. Ayo dong. Nah. Good. Kita lakukan serangan balik nih. Astaga. Renan Lodi, aduh, imbang nih kayaknya. Rakitic, pelanggaran lagi. Ini udah berapa kali tuh? Oke ya, pelanggaran sih. Udah selesai dan hasilnya imbang dong, 0-0, gila. Ini kita yang dirugi, ini kita main di Camp Nou. Nah. Dan aduh, shit. 0-0. Hasilnya harus imbang. Oke, jadi tentunya nggak semudah itu ya untuk ngalahin Atletico. Lagian ini Neymar sama Griezmann juga nggak fit, jadi kita agak kesulitan dalam mengganti penyerang kita seperti Messi tadi tuh. Harusnya kita udah ganti dengan misalnya kalau ada Griezmann atau mungkin Neymar, karena bisa tuh. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Ter Stegen 7,0. Good job. Dan ini dia matchday pertama, di mana Barcelona imbang dengan Atletico. Kemudian kita lihat Valencia menang 1-0, Sevilla juga menang, Celta ini menang 4-0, waduh dibantai Granada. Kemudian Real Madrid kalah dari Real Betis 0-1. Wow, rival abadi kita malah kalah dari Real Betis. Oke. Kemudian Sociedad kalah juga 4-1 dari Levante. Wah, tidak terduga nih. Jadi gol terbanyak yaitu Celta ya, karena 4 gol tanpa balas sama sekali. Nah, next ini apa lagi nih? Ada negotiation day lagi, ada mungkin tawaran transfer untuk Arthur ataupun Ivan Rakitic. Mungkin teman-teman bisa saranin lagi untuk, oh bukan ya, ini ada scene aja. Mungkin untuk teman-teman juga saranin gelandang nih, karena kan kita udah bakal kehilangan Arthur dan juga Rakitic. Mungkin teman-teman oke. Mungkin teman-teman ada punya saran untuk pemain yang bakal kita beli. Ini tadi saya lihat dari sport director ini agak sedikit kecewa ya kepada kita karena kita nggak masukin Neymar, tapi harusnya sih dia mengerti bahwa Neymar dalam kondisi kurang fit, jadi makanya kita nggak masukin dia. Ya, itu kalian bisa lihat ya. Supporter kita nggak senang dengan keputusannya Pep tadi karena tidak memasukkan Neymar. Oke, tapi untuk Koulibaly ini bagus loh debutnya. Oke, jadi itu dia. Dan next episode kita bakal berhadapan dengan Real Valladolid ini ya. Jadi kalau teman-teman seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman punya saran pemain, kalian komen aja di bawah. Ntar saya bakal datangin ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.